Shalom, saya akan menjelaskan dampak serangan dari keamanan website. Dampak dari serangan ini, penyerang dapat mencuri data-data penting yang sensitif seperti username, password, dan masih banyak lagi. Hal lain, mungkin penyerang bisa saja mengakses akun dari korban dan melakukan pengambilan akun. Selain itu, penyerang bisa saja memodifikasi data yang dikirim. Sebagai contoh, dapat mengubah transaksi keuangan, mengganti alamat pengirim, dan memodifikasi data yang dikirim pengguna web server. Dalam video tersebut, saya memaparkan analisis mendalam mengenai dampak serangan terhadap keamanan website, khususnya dalam konteks simulasi yang dijelaskan pada surat yang saya terima. Saya mulai dengan menjelaskan konteks simulasi yang diberikan dalam surat yang menggambarkan keserangan cyber ditargetkan pada website perusahaan. Surat tersebut memaparkan skenario di mana peretas berhasil mengeksploitasi kerentanan di server, membuka jalan bagi serangkaian serangan yang berdampak pada berbagai aspek keamanan website. 1. Identifikasi jenis serangan. Tahap analisis. 1. Identifikasi jenis serangan. Dalam situs ini saya mengidentifikasi beberapa jenis serangan yang dapat terjadi pada website. Jenis serangan ini termasuk DDoS, Denial of Service Injection Attack, seperti SQL injection dan cross-site scripting XSS, serta brute force attack. Setiap jenis serangan ini memiliki metode berbeda, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengakses, merusak, atau membanjiri server dengan lalu lintas palsu untuk melemahkan layanan. 2. Analisis dampak serangan terhadap website. Setiap serangan memiliki dampak berbeda-beda. Misalnya, DDoS akan membuat situs menjadi lambat atau tidak bisa diakses sama sekali, sehingga merusak pengalaman pengguna dan menurunkan reputasi perusahaan. Injection attack seperti SQL injection memungkinkan penyerangan untuk mengambil data sensitif yang tidak hanya berbahaya bagi perusahaan tetapi juga membahayakan privasi pengguna. Cross-site scripting XSS dapat dimanfaatkan untuk mencocoki pengguna, merusak tampilan situs yang mengancam keamanan data dan pengalaman pengguna. Brute force attack bertujuan menembak ke atas sandi secara acak hingga berhasil masuk dan menimbulkan resiko serius bagi akun pengguna yang memiliki data penting. Contoh serangan dampaknya dalam simulasi. Saya memberi contoh dari simulasi yang memperlihatkan bagaimana penyerang bisa mendapatkan akses ke database menggunakan SQL injection. Pada kasus ini, peretas menginjeksi script berbahaya melalui kolom input yang rentan di situs, kemudian memberikan akses ke data sensitif tanpa otorisasi. Dampaknya adalah terungkapnya informasi pengguna dan data perusahaan. Dalam kasus lain, DDoS membuat server overload dan situs tidak bisa diakses, yang mengalami kerugian reputasi dan potensi kehilangan pendapatan. Langkah-langkah mitigasi dan pencegahan untuk mengatasi serangan-serangan tersebut. Saya membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama, untuk mencegah DDoS, penerapan firewall aplikasi dan web pengguna layanan mitigasi DDoS sangat penting. Kedua, untuk menghindari serangan SQL injection dan XSS, input pengguna harus divalidasi secara ketat dan setiap input yang masuk disanitasi agar tidak membawa perintah berbahaya ke dalam sistem. Asing kata sandi juga penting untuk melindungi pengguna dari brute force attack, dan implementasi CAPTCHA dapat mengurangi serangan ini secara signifikan. 5. Analisis keseluruhan dan rekomendasi. Saya menyimpulkan bahwa setiap serangan memiliki dampak berbeda terhadap stabilitas, keamanan, dan reputasi website. Sangat penting bagi pengelola website untuk memiliki pemahaman mendalam tentang risiko dan mengambil langkah-langkah positif untuk menutup celah keamanan. Regulasi utamanya adalah selalu melakukan pembaruan perangkat yang lunak secara rutin, menguji keamanan situs secara berkala melalui pengetesan penetrasi, dan memiliki rencana mitigasi yang kuat serangan terjadi. Sekian dari saya, terima kasih.